Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eni selaku Kepala Sekolah SDN Gayungan 2, Bapak Ibu sekalian pembina Pangput dan wali murid, peserta Pangput Lingkungan Hidup SDN Gayungan 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bersama bisa berkumpul dalam rapat yang ada di Google Meet. Semoga senantiasa rapat pada malam hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya dan memberikan gambaran pencerahan tentang apa yang dimaksud dengan Pangput dan bagaimana proyek ke depannya. Baiklah, saya sampaikan susunan acaranya. Yang pertama adalah sambutan, yang kedua adalah pembukaan sambutan dari Bu Eni selaku Kepala Sekolah, kemudian materi yang akan disampaikan oleh Bu Leli. Baik, langsung saja kita mulai acaranya. Untuk sambutan dari Bu Eni, monggo selaku Kepala Sekolah kita, dipersilahkan. Baik, Bu Dina, terima kasih atas waktunya. Suara saya terdengar atau ada suara-suara background di belakang? Ada sedikit zoom. Iya, mohon maaf karena bersamaan ya. Jadi malam ini ada beberapa kegiatan, jadi zoomnya tidak hanya satu. Jadi mohon maaf jika ada suara diabaikan saja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ini Bapak dan Ibu wali murid dari kelas 3 ya, dari kelas 3, 4, dan 5 yang bergabung dalam kegiatan Pangput SDN Gayungan 2 tahun 2024. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru pembimbing yang juga sudah hadir. Ini di layar saya yang tampil terbatas ini, minta tolong untuk yang belum on kamera, jika memungkinkan on kamera boleh ya Ayah Bunda untuk membuka kameranya. Tetapi jika ada kendala izin dulu nih, kalau di sini tidak tampil. Ini nama orang tua atau nama siswa ini? Orang tua, Ibu. Campur ya. Saya ingin menyapa Bapak Ibu di rumah ini ya. Mohon izin Bapak Ibu semuanya ya, Bunda semuanya. Mohon maaf ya, suaranya memang banyak virtual di sini, banyak kegiatan. Jadi alhamdulillah untuk SDN Gayungan 2 peserta didik luar biasa, memiliki antusiasme yang tinggi, semangat yang tinggi dalam mengikuti Pameran Putri Lingkungan tahun 2024. Ini hal yang harus kita syukuri dengan cara kita support sebagai di rumah sebagai orang tua, kemudian di sekolah guru pembimbing. Jadi manfaatnya buahnya Ayah Bunda ini. Jadi saya itu ketika pertama melihat hasil dari pemilihan atau dari pemetaan apakah peserta didik ini senang atau berminat, itu ternyata lebih dari 10, itu adalah lebih dari ekspektasi saya dan target sekolah. Luar biasa. Kalau di beberapa sekolah ada yang malah tidak daftar, ada yang daftar hanya 1, itu luar biasa tantangannya. Tetapi di Gayungan 2 ada 13 peserta didik. Ini menandakan bahwa peserta didik ini luar biasa sudah memiliki kepedulian terhadap lingkungan ini.
dengan koordinator Bu Leli, minta tolong Bu Leli dan guru-guru pembimbing, minta tolong peserta didik benar-benar dibimbing. Kemarin sudah mengirim IC Ayah Bunda dan sudah saya baca, ada beberapa yang mirip ya, tapi dengan fokus tanaman yang berbeda. Nah, ini sama-sama memiliki keunikan seperti itu Ayah Bunda. Nanti untuk seperti apa teknik pelaksanaannya tahun 2024 Pangput ini nanti akan dijelaskan oleh pembimbing bersama koordinator. Begitu, nggih. Mungkin saya sambutannya tidak terlalu lama karena saya harus mengisi juga untuk kegiatan Zoom yang lain yang sudah ditunggu di sebelah, meet sebelah, gitu ya. Terima kasih Ayah Bunda, mohon dukungannya. Jika ada kendala, monggo dikomunikasikan dengan baik di sekolah, dengan Bu Leli terutama, kemudian dengan pembimbing yang luar biasa. Ya Ayah Bunda, mohon supportnya. Jadi ada komunikasi jika misalnya apakah ganti judul boleh, di tengah-tengah ada kendala boleh. Nah, itu monggo nanti bisa ditanyakan ke koordinator, Pangput, dan pembimbing khususnya. Terima kasih Bunda, matur sangat kebersamaannya malam ini. Panjenengan luar biasa, orang tua yang hebat ya. Tidak semua orang tua di malam hari ini sibuk-sibuk ya. Waktunya rehat di rumah setelah keseharian kita ada kerja, beraktivitas, panjenengan menemani Ananda semuanya. Saya sampai salut ini tadi. Ini Mas Arya nih. Ya. Mas Arya sama siapa ini? Ya, ini Mbak siapa ini? Karena ini nama orang tua sayang ini ya, nama orang tua semuanya. Ini direkam apa? Bagaimana Bu Leli? Minta tolong direkam kalau bisa ya untuk dokumentasi Ayah Bunda semuanya. Siap Ibu. Mungkin itu sambutan dari saya. Jika nanti ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak bisa membersamai, saya harus off kamera, ya. Minta maaf. Jadi nanti bersama pembimbing. Bunda. Nggih, Bapak Ibu sekalian, nampaknya sudah penasaran ya apa yang mau disampaikan oleh Bu Leli pada malam hari ini. Kayaknya Bapak Ibu gambarannya masih ini ya, Bapak Ibu wali murid gambarannya masih awang-awang ya. Kemarin sudah dijelaskan sama putra-putrinya nggih. Sampun nggih. Raden Arya, halo. Halo. Hai, suaranya kecil sekali. Nggih. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, di sini ada orang tua hebat, juga ada guru hebat. Bukan begitu Bu Leli? Ya. Baiklah, segera kita mendapatkan materi dari Bu Leli. Monggo Bu Leli untuk memberikan materi pada malam hari ini. Disimak baik-baik ya anak-anak. Terima kasih Bu Dina atas waktunya. Sama-sama. Nggih. Minta bantuan untuk share screen ya Bu Dina. Nggih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Gayungan 2, Ibu Eni Faridah MPD. Yang saya hormati Ibu Guru Pembimbing Pangput SDN Gayungan 2 tahun 2024. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid, pendamping peserta Pangput. Dan yang sangat saya banggakan putra-putri SDN Gayungan 2 peserta Pangput tahun 2024 tingkat sekolah dasar. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala
karena di malam hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti sosialisasi Lomba Pangput 2024 tingkat SD dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu pembimbing beserta Bapak Ibu wali murid dan peserta Pangput, hari ini kita bertemu secara daring. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini adalah usaha terbaik yang bisa kami lakukan untuk sosialisasi Lomba Pangput, nggih. Jadi kemarin saya beserta tim sudah rembukan bagaimana caranya untuk sosialisasi. Karena pada dasarnya kemarin saya sudah melakukan sosialisasi terkait lomba ini kepada peserta didik yang awalnya ada puluhan, nggih, di ruang perpus begitu. Kemudian pada saat mereka menyampaikan terkait lomba ini kepada orang tua, ada yang responnya baik, antusias, dan ada yang wali murid berhalangan untuk mendampingi seperti itu. Jadi dengan alasan-alasan yang seperti itu, alhamdulillah kita bisa menghadiri sosialisasi secara daring. Insya Allah meskipun secara daring, materi yang akan saya sampaikan cukup untuk mengobati ini ya Bu Dina, mengobati kebingungan yang dihadapi oleh Bapak Ibu wali murid begitu. Jadi kemarin ada yang masuk ke telinga saya begitu, nggih, dari perwakilan wali kelas, ini lombanya seperti apa? Terus kemudian dimulainya kapan? Lombanya apa sih, pangeran dan putri? Apakah pangeran dan putri itu sudah kayak kecantikan pangeran dan putri gitu ya? Jadi mungkin ada beberapa siswa-siswi kita yang belum bisa menyampaikan kepada orang tuanya, dan menyampaikannya mungkin putus-putus ya. Pada saat sosialisasi di sekolah mungkin mendengarkannya tidak dengan seksama, sambil bercanda atau lupa gitu. Jadi malam ini kita berkumpul untuk mengikuti sosialisasi Lomba Pangput tahun 2024. Bu Dina minta tolong untuk di ini Bu Dina, di full screen Bu Dina. 24 tingkat SD dan SMP se-Surabaya. Penyelenggara adalah Dinas Pendidikan Surabaya bekerja sama dengan Tunas Hijau. Maaf nih. Baik, untuk latar belakang, untuk Lomba Pangput ini adalah program tahunan yang sudah ada sejak tahun 2002. Jadi awal mulanya tahun 2002. Lomba ini bertujuan untuk mengajak masyarakat melalui individu siswa dan anggota keluarga untuk peduli lingkungan hidup dengan aksi yang berkelanjutan. Berkelanjutan di sini Bapak Ibu dimaksud adalah tidak hanya pada saat lomba ini saja, namun ke depan juga tetap untuk dilakukan. Seperti itu. Kenapa kita baru mengikuti untuk SDN Gayungan 2? Sebenarnya beberapa tahun yang lalu saya pernah mendampingi untuk Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup tingkat SD, namun hanya sekali pada saat itu. Kemudian pada daring pada saat masa pandemi juga diadakan, namun secara daring begitu. Dan di situ anak-anak sampai pada tahap finalis, belum pernah menang kalau SDN Gayungan 2. Jadi untuk tahun ini kita mengawali, mudah-mudahan di tahun 2024 kita mendapatkan nominasi gitu, nggih. Gambaran proyek. Jadi proyek lingkungan hidup yang bisa dilakukan oleh calon peserta diantaranya adopsi lahan kosong menjadi taman atau kebun. Kemudian juga bisa pengolahan limbah cangkang telur, pengolahan sampah organik untuk ekoenzim, juga ada budidaya atau tanaman pohon, pengolahan sisa makanan menjadi kompos, kemudian pengolahan sampah organik untuk budidaya maggot BSF,
bank sampah kampung atau sekolah, atau proyek lingkungan hidup yang lainnya yang bisa dilakukan oleh peserta didik. Saya perkenalkan Bapak Ibu, berikut adalah guru pendamping yang kami tunjuk untuk mendampingi proyek dari siswa. Begitu nggih. Jadi di sini ada saya sendiri Bu Leli akan mendampingi Akbar dari kelas 5B, Naomi dari kelas 5B, dan Nararia dari kelas 4B. Kemudian ada Bu Dina. Bu Dina akan mendampingi Arya dari kelas 4A, Deviska dari kelas 4B. Kemudian ada Bu Endah Sulistioningrum. Bu Endah akan mendampingi Akbar dari kelas 3B, Denting dari kelas 3B. Kemudian ada Bu Desi. Selamat malam Bu Desi. Bu Desi akan mendampingi Kaila dari kelas 4A dan Talita dari kelas 4A. Kemudian ada Bu Lia, pustakawan kita. Selamat malam Bu Lia. Bu Lia akan mendampingi Sabrina dari kelas 3B. Kemudian ada Nadira dari kelas 3B. Dan yang terakhir ada Bu Retno. Selamat malam Bu Retno. Bu Retno akan mendampingi Rama dari kelas 3B dan Zafira dari kelas 3B. Berikut adalah skema tahapan lomba pangput yang akan dilalui oleh peserta didik, gitu nggih. Yang pertama pendaftaran yang sudah dilaksanakan dan insya Allah semuanya sudah nggih, dari ke-13 peserta semuanya sudah. Kemudian yang kedua adalah promosi melalui Twibbon. Yang ketiga adalah melakukan aksi nyata proyek yang sudah dituliskan anak-anak pada saat pendaftaran, yang kemudian ditunjukkan dengan mengisi jurnal. Kemudian tahapan berikutnya adalah seleksi tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan tahap 5. Gitu. Nah, ini adalah contoh dari pendaftaran yang kemarin sudah dilakukan oleh ke-13 peserta pangput SDN Gayungan 2, nggih. Di sini ada form untuk formulir isian proyeknya anak-anak kemarin dan sudah ditandatangani oleh Ibu Kepala Sekolah juga. Di situ ada secara garis besar dituliskan oleh anak-anak proyek yang akan dikerjakan. Dan kemudian dari form ini akan diupload melalui pendaftaran peserta secara daring. Dan alhamdulillah kemarin ada 1 siswa yang tertinggal, namun karena ada masa perpanjangan jadi sudah bisa mendaftar. Ini adalah media promosi yang harus dilakukan oleh peserta pangput, gitu nggih. Di sini ada Twibbon, sudah ada link, yang link di sini sudah saya tautkan di grup kita. Jadi grup pangput SDN Gayungan 2 yang berada di deskripsi. Jadi kapanpun bisa dilihat, kapanpun bisa diklik sehingga tidak tertimbun, gitu nggih. Ini adalah contoh dari Twibbon. Saya kasih foto saya sendiri, nanti anak-anak juga harus mengisi ini. Setelah mengisi, dimohon untuk semua peserta pangput memiliki Instagram sendiri, karena nanti penilaian atau penjurian itu dilakukan selain secara luring juga secara daring melalui Instagram masing-masing siswa. Begitu. Jadi bukan melalui sekolah. Bagaimana jika anak-anak tidak memiliki Instagram karena terbatas usia, begitu nggih? Maka boleh menggunakan Instagram milik orang tua atau saudara. Kemudian semua yang berkaitan dengan proyek bisa di input atau bisa di-upload di Instagram. Semua postingan harus menyertakan tagar nggih, mohon maaf, tagar. Yang pertama ada hashtag Tunas Hijau ID, kemudian hashtag Pangeran Putri LH 2024 SD, kemudian ada pangput
LH 2024, kemudian ada hashtag Pangput LH 2024 underscore nomor peserta. Nomor peserta ini nanti akan didapatkan setelah anak-anak mendaftar, jadi akan diumumkan oleh panitia. Kemudian yang terakhir adalah hashtag SDN Gayungan 2, nama sekolah kita nggih, kemudian underscore nama peserta, jadi nama anak-anak sendiri. Setiap uploadan harus menyertakan tagar yang saya baca tadi. Kemudian ini adalah aksi proyek. Jadi di mana setiap aksi yang dilakukan oleh anak-anak selain di-upload di Instagram juga harus tertera di jurnal. Ini adalah contoh dari jurnal. Gitu nggih. Di sini ada nomor, hari, tanggal, aksi yang dilakukan, kemudian hasilnya apa, dan paraf guru. Di sini paraf guru yang dimaksud adalah paraf guru pendamping. Nantinya setiap 1 minggu sekali jurnal harian ini akan dipantau. Dipantaunya melalui apa? Dipantaunya melalui grup. Begitu. Jadi anak-anak yang sudah mendaftar Pangput untuk segera bergabung di grup yang sudah dibikin oleh Tunas Hijau. Gitu nggih. Ketentuan lomba. Nah, lomba Pangput tingkat SD dan SMP ini yang pertama adalah judul proyek tidak boleh menggunakan olahan makanan dan minuman. Jadi setiap tahun mereka memiliki ketentuan lomba yang berbeda-beda. Untuk tahun ini untuk judulnya tidak boleh menggunakan olahan makanan. Olahan makanan di sini yang dimaksudkan adalah berbentuk mengolah makanan, nggih. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu ada olahan makanan, entah itu dari olahan apa namanya, nggih, telang, bunga telang, olahan dari jahe dan sebagainya. Jadi tidak boleh, ataupun minuman yang terbuat dari olahan tersebut, gitu. Jadi fokus pada budidaya. Itu, nggih. Yang pertama, yang kedua, berikutnya fokus memperbanyak bahan baku bukan produk. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, di mana di sini fokusnya adalah ke bahan baku, begitu. Makanya kemarin anak-anak saya arahkan untuk membuat proyek yang terkait dengan budidaya. Contoh, budidaya tanaman jahe, budidaya pohon pisang Jepang, budidaya tanaman sirih, begitu. Dan tidak perlu untuk membuat olahan terkait tanaman yang dikembangbiakan oleh anak-anak, gitu nggih. Kemudian yang ketiga adalah jujur. Dalam pelaporan capaian harus menjunjung tinggi kejujuran. Pelaporan pencapaian di sini yang dimaksudkan adalah anak-anak setiap melakukan aksi, di situ kan ada laporan untuk mencantumkan capaian, nggih, hasil dari setiap aksi yang dilakukan. Misalkan hari ini tanggal 10 Maret saya melakukan budidaya tanaman jahe sebanyak 100 polybag misalkan. Ternyata pada saat ditanam yang difoto tidak sebanyak itu, gitu. Jadi jujur, misalkan dalam sekali tanam misalkan 10, gitu nggih, ditulis 10 saja, tidak perlu berlebihan, gitu nggih. Ketentuan berikutnya adalah postingan. Jadi semua kegiatan yang dilakukan oleh siswa, postingannya terlihat dengan jelas, tidak boleh sebagian tubuh atau objek tanaman saja yang terlihat. Di sini tampak nggih, hanya tanamannya saja yang diposting. Jadi di sini ada bunga telang, hanya bunganya, nggak ada anaknya, nggak ada kegiatan yang sedang dilakukan. Lalu bagaimana postingan yang bagus? Selain ada objeknya, juga ada siswa atau peserta Pangput yang sedang melakukan aksi tersebut. Misalkan lagi menanam, setelah menanam besoknya melakukan penyiraman, kemudian besoknya lagi melakukan pengecekan dan sebagainya, gitu. Jadi ada objeknya, juga ada peserta Pangputnya. Tidak lupa tagarnya, nggih.
Berikutnya, ketentuan lomba berikutnya adalah postingannya harus menyertakan data terukur dan caption menggunakan kaidah WH dan 1H. Data terukur tadi yang saya sampaikan, berapa banyak tanaman yang ditanam, misalkan 10 atau 20 atau 25 harus terukur. Kemudian ada caption. Caption di sini maksudnya deskripsi kegiatan apa yang sedang dilakukan. Ya. Jadi deskripsinya ini juga ada kaidahnya menggunakan 5W. 5W di sini ada what, apa, why, mengapa, who, siapa, when, kapan, dan apa tadi yang belum ya? WH question. Where, di mana, gitu nggih. Jadi menyangkut itu, di mana aksi itu dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana prosesnya, kapan itu dilakukan. Nah, seperti itu, harus ada unsur seperti itu. Kemudian yang terakhir ada H atau how, bagaimana project itu dilakukan. Jadi ada deskripsi yang jelas mengenai postingannya. Tidak hanya Raden Arya sedang menanam 10 tanaman jahe, enggak seperti itu. Jadi harus terperinci. Berikutnya, setelah melakukan aksi nyata, peserta PAMPUT juga diwajibkan untuk mengisi jurnal. Jurnal ini harus ditulis manual menggunakan tangan. Jadi tidak boleh diketik. Akan ada pengumpulan jurnal setiap pekannya melalui grup siswa. Gitu. Tahapan berikutnya adalah tahap seleksi 1, di mana di sini seleksi 1 adalah pembuatan media promosi, proyek lingkungan hidup, dan pembuatan EC. Di sini media promosi biasanya berupa poster, berupa mading, berupa bebas ya. Yang penting untuk mempromosikan produk yang sudah dikerjakan oleh anak-anak. Kemudian ada pembuatan EC. Kalau pada saat mendaftar EC-nya singkat, ya. Kalau di sini EC-nya harus detail. Target yang ingin dicapai terutama dan bagaimana cara melakukannya harus detail. Kemudian seleksi kedua adalah aksi pengembangan proyek secara berkala dan pemantauan proyek lingkungan hidup melalui online Instagram. Di sini yang berperan adalah tim dari Tunas Hijau. Gitu, nggih. Jadi anak-anak tidak perlu kemana-mana. Tim Tunas Hijau hanya memantau melalui Instagram setiap PAMPUT. Begitu. Untuk seleksi ketiga adalah aksi pengembangan proyek secara berkala dan pemantauan lapangan proyek lingkungan hidup 2 dengan challenge tambahan. Jadi seleksi 3 ini masih sama dengan yang kedua, namun di sini ada challenge. Challenge ini ditampilkan oleh Tunas Hijau melalui situsnya, dan info terkait ini juga akan didapat oleh peserta PAMPUT di grup. Begitu nggih. Jadi ada challenge tambahan. Kemudian yang keempat, presentasi proyek lingkungan hidup dan pengembangan proyek secara berkala. Jadi di sini ada ketemuan gitu nggih. Nanti teknisnya ini secara daring atau luring, menunggu info berikutnya. Yang jelas di sini peserta PAMPUT diminta untuk mempresentasikan secara langsung proyek yang sudah dikerjakan, termasuk juga capaian hasilnya. Sejauh ini mereka sudah menanam berapa tanaman, kemudian tanaman itu dikemanakan, seperti itu. Tentunya setiap peserta harus membuat media presentasi, gitu nggih. Entah itu menggunakan PPT atau menggunakan poster. Seleksi keempat, final, okay, dengan jumlah total 30 orang finalis SD dan 30 orang finalis SMP. Di sini setelah peserta PAMPUT lolos mulai tahap 1 lolos, tahap 2 lolos,
tahap 3 dan tahap 4 lolos, maka akan memasuki seleksi yang kelima. Di sini hanya akan diambil 30 orang finalis SD dan SMP. Gitu. Seluruhnya diminta aktif mengembangkan proyek lingkungan hidup dan realisasi keluarga sadar iklim 2024. Apa itu realisasi keluarga sadar iklim? Jadi realisasi di mana keluarga sadar iklim adalah sebuah keluarga yang menjaga lingkungan sekitarnya. Jadi ada ketertarikan secara khusus untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Begitu. Mungkin aksi-aksi yang bisa dilakukan oleh keluarga sadar iklim ini terkait dengan lingkungan sekitar. Bisa mengolah limbah, bisa memperbanyak tanaman, bisa melakukan penghijauan di area rumah atau penghijauan di lingkungan sekitarnya. Aksi-aksi seperti itu. Berikut adalah link dari pendaftaran peserta, kemudian juga ada form isian project. Untuk form pendaftaran dan form ini sudah kita lakukan, nggih. Kemudian yang ketiga ada form jurnal harian project. Ini tadi pagi sudah saya print. Jadi insya Allah besok semua peserta akan mendapatkan 1 lembar. Monggo diperbanyak dengan cara difotokopi sendiri-sendiri, atau monggo silakan klik link ini untuk di print sendiri-sendiri. Monggo. Yang saya tekankan adalah tidak boleh diketik isinya, nggih. Jadi harus ditulis tangan dan nanti dimintakan tanda tangan kepada Bapak Ibu pembimbing. Kemudian ada materi workshop, kemudian ada link Twibbon, dan ada tagar yang harus disertakan ketika anak-anak upload di Instagram. Nah, ini adalah grup kita, nggih. Di sini grup yang saya buat adalah grup Pangput 2024 SDN Gayungan 2 423, dan semuanya insya Allah sudah tergabung di sini, baik peserta Pangput, pembimbing maupun pendamping atau Bapak Ibu wali murid di rumah, gitu, nggih. Kemudian di sini juga ada grup pusat yang dibawahi oleh langsung dari Tunas Hijau. Jadi setiap anak yang sudah mendaftar diharap untuk bergabung di sini, karena nanti ada info-info terkait lomba yang di-share di sini, gitu, nggih. Ini ada contoh dari proyek Pangput sebelumnya. Di sini ada tingkat SD, nggih, seorang laki-laki, berarti Pangeran, nggih. Pangeran di sini proyeknya adalah pengembangbiakan atau pengolahan limbah organik menggunakan maggot nggih, dari BSF, gitu. Nanti jenengan bisa klik ya, ada simbol di sini klik here, itu jenengan bisa ketik materi ini nanti akan saya bagikan di grup nih Bapak Ibu. Ini juga ada Peter Dominico Hartono dengan olahan kulit buah naga, gitu. Jadi ini berupa olahan. Loh, kok boleh? Nah, ini kan tahun 2019, nggih. Jadi pada saat itu memang boleh, gitu. Kemudian juga ada Muhammad Al Jibril, kompos kulit singkong. Jadi membuat kompos dari kulit singkong. Nah, terima kasih Bapak Ibu terkait dari materi sosialisasi Pangput yang sudah saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bu Dina. Terima kasih Bu Leli atas materi yang sudah disampaikan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Mama, Papa, dan anak-anakku, bagaimana materi dari Bu Leli tadi? Sudah cukup mewakili penasarannya? Atau ada pertanyaan? Kita buka 5 pertanyaan, nggih. Bu Leli? Boleh Bu Dina, monggo. Mungkin ada yang terlewat dari materi yang saya sampaikan, atau ada unek-unek yang ingin disampaikan, monggo.
Monggo Bapak Ibu, anak-anak, barangkali Bu, saya mulai kapan proyeknya, atau Bu, saya di rumah harus ngapain, atau pertanyaan apa yang masih mengganjal. Monggo mama-mama, papa, disampaikan saja, nanti kita bersama-sama memecahkan. Mohon untuk ditulis poin-poin penting tugas-tugas peserta. Langsung dijawab, Bu Leli. Oke, terima kasih Bu Dina. Iya, ini lebih senang lewat chat Bu Dina, nggih. Baik. Iya, malu-malu kucing ya Bu Leli. Mungkin karena malam Bu Dina, jadi sudah ngantuk ya, seharian sudah kerja, anak-anak juga capek belajar, nggih. Baik, poin-poin penting apa yang harus dilakukan anak-anak terkait lomba ini, nggih. Yang pertama adalah melakukan proyek. Gitu. Jadi melakukan proyek sesuai dengan yang ditulis pada saat mereka mendaftar kemarin. Gitu. Ada beberapa anak yang melakukan budidaya tanaman jahe, budidaya bunga telang, budidaya tanaman sirih gitu. Jadi terkait dengan itu ya, karena budidaya nggih, budidaya maka harus menanam gitu. Tanaman ini harus diperbanyak gitu. Contoh tanaman jahe misalkan nggih, mulai dari pembibitan awal, misalkan di situ dituliskan bahwa anak-anak targetnya dalam 1 minggu ingin menanam sebanyak 20, 50 atau 100 polybag misalkan dalam 1 minggu, ya itu harus dilakukan, menanam. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk setiap aksi yang dilakukan harus diposting, itu wajib. Dan yang ketiga, selain diposting juga harus ditulis dalam jurnal. Setiap aksi yang dilakukan harus terekam di jurnal. Jadi jurnal itu nanti akan dipantau setiap minggu diminta. Begitu. Nah, karena diminta Bu Dina harus ditulis. Misalkan itu remeh gitu ya. Remeh dalam artian malam ini hari ini kita cuma siram-siram saja, ya nggak apa-apa, ditulis tanggal sekian, jenis kegiatan adalah menyirami tanaman. Tanggal sekian jenis kegiatan adalah memantau pertumbuhan. Memantau kan melihat saja, difoto, cekrik, upload, seperti itu. Kemudian berikutnya selain untuk menulis, kemudian tadi yang saya sampaikan nggih, mengikuti perkembangan yang ada di grup. Jadi ada challenge gitu. Setiap ini ada seleksinya. Jadi saya kurang tahu ya, nanti akan di-share oleh Tunas Hijau, oleh panitia, kapan seleksi 1, seleksi 2, seleksi 3, seleksi 4 dilaksanakan. Begitu. Otomatis jika nama anak-anak tersebut kesebut di seleksi 1, maka anak-anak akan lanjut untuk tahapan seleksi 2. Seleksi 2 sudah diumumkan, maka akan lanjut untuk seleksi 3 dan seterusnya sampai seleksi 5. Begitu. Itu poin-poin penting yang harus dilakukan anak-anak. Tentunya lokasi dari aksi ini adalah di rumah masing-masing, jadi bukan di sekolah. Namun apabila menemui kendala, bisa melakukan konsultasi di sekolah, menemui Bapak Ibu pembimbing masing-masing. Begitu Bu Dina. Kemudian ada pertanyaan lagi. Dari Ragil Karini. Bu, ini proyeknya bisa dimulai kapan, Bu? Nah, nggih, pertanyaan yang bagus. Proyeknya ini bisa dimulai kapan? Bisa dimulai sejak anak-anak merencanakan yang tertuang di form yang sudah diupload pada saat mendaftar. Di situ anak-anak menulis memulainya kapan. Ada yang memulainya 1 Maret, maka 1 Maret itu harus dilakukan. Bagaimana Bu? Ini yang kemarin ditulis anak-anak, misalkan ya 1 Maret lah.
kita baru sosialisasi, anak-anak belum melaksanakan itu, ya tidak apa-apa. Tadi sudah ada poin begitu nggih, kita harus jujur gitu. Kalau memang 1 Maret belum bisa memulai, maka mulailah segera. Namun penulisannya dalam jurnal juga harus jujur gitu. Kalau tertuang pada saat pendaftaran 1 Maret, namun pelaksanaannya dilaksanakan tanggal 8. Jadi masih lusa nggih, tanggal 8 Maret misalkan, tidak apa-apa. Gitu. Tuh nggih. Kemudian ada Deviska. Dari Deviska Rosa Putri. Bu, mohon maaf, proyeknya Deviska kemarin yang ditulis pengolahan plastik bekas ciki, benar atau salah Bu? Atau harus budidaya saja? Tidak apa-apa mah gitu. Jadi tidak harus budidaya, tidak harus menanam, jadi memanfaatkan, tidak apa-apa. Oke, dilanjutkan saja. Ini kemarin anak-anak juga sudah istilahnya sudah sharing dengan kami, Bapak Ibu pendamping, dan memang tidak apa-apa, tidak harus berkaitan dengan tanaman, jadi berkaitan dengan lingkungan. Dimana di sini kalau pengolahan plastik bekas ciki ini termasuk kepedulian terhadap lingkungan untuk mengurangi limbah anorganik gitu nggih. Jadi tidak dibuang di tempat sampah, namun bisa dimanfaatkan. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Ragil Karini. Kalau proyek menanam gagal gimana Bu? Oh iya, pertanyaan yang bagus sekali. Nggih, misalkan sudah nanam 100, yang hidup 20 gitu nggih. Mungkin karena kebanjiran atau apa? Tidak apa-apa. Itu semua akan tercatat. Semua akan tercatat. Jadi jika menulis jurnalnya itu secara rutin, jadi nggak dirapel, nulisnya di akhir nggih, di akhir minggu misalkan, dirapel nggih, istilahnya dirapel di hari Sabtu misalkan, nanti lupa apa yang terjadi. Jadi dilakukan saja. Misalkan hari Senin menanam 10 bibit, hari Selasa 10 bibit, sampai terkumpul 50 bibit. Di hari Jumat kok banjir gitu nggih. Sebagian bibit yang sudah ditanam tadi terbawa arus misalkan, jadi rusak gitu. Ya dilaporkan, lapor. Jadi dilaporkan di mana ya, di jurnal itu ditulis gitu. Misalkan 30 dari pembibitan itu rusak karena terkena banjir, dilaporkan seperti itu. Nah, jadi ada rekam jejak. Jadi tidak apa-apa, nanti akan dikumulatif juga. Meskipun 50 yang sudah ditanam tadi, sisa hanya 10, maka tetap akan tertulis 50 yang ditanam, meskipun 40-nya gagal. Begitu. Gitu nggih. Berikutnya ada pertanyaan dari Sabrina Inara Maheswari. Bu, berarti ini budidaya tanamannya diutamakan ya, diperbanyak, tidak perlu hasil olahan tanamannya seperti jamu-jamuan. Betul sekali Sabrina, betul sekali. Jadi untuk tahun ini penekanannya adalah bahan baku, okay? Jadi memperbanyak, penekanannya di situ. Lalu kalau sudah banyak dikemanain? Mungkin ada yang bertanya seperti itu nggih Bu Dina nggih. Kalau sudah banyak misalkan sudah 200, 500, dikemanain tanaman-tanaman itu? Nah, ini tanaman-tanaman ini boleh untuk disebarkan, Bapak Ibu. Boleh untuk disebarkan, boleh sekali. Bagaimana penyebarannya? Jadi kita bisa mengajak lingkungan sekitar kita. Karena Pangput ini tujuannya adalah untuk berpartisipasi aktif, peduli terhadap lingkungan sekitar. Gitu nggih. Jadi boleh disumbangkan atau diberikan kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita yang ada dalam satu area lingkungan misalkan. Itu boleh, sangat boleh. Tidak hanya memberikan, mengajak itu juga lebih bagus gitu. Nanti mungkin challenge yang diberikan oleh Tunas Hijau terkait itu.
Jadi mungkin harus anak-anak misalkan di challenge harus melakukan promosi di tingkat ibu-ibu PKK misalkan seperti itu. Nggih. Itu. Oke, itu tadi pertanyaan dari Sabrina. Sudah ya, semua sudah saya baca ya Bu Dina ya. Nggih, oh ini. Oh, ada lagi. Oke, dari Meyanti Mei. Bu, air buat menyiram boleh disebutkan dalam penulisan dalam proyek. Misalkan hari ini menyiram dengan air AC, lalu 2 hari lagi menyiram dengan air AC. Boleh sekali, Ma. Boleh sekali. Karena apa? Air AC itu sangat bagus untuk tanaman. Sangat bagus sekali. Apalagi kalau tanaman hidroponik ya. Gitu. Jadi air AC boleh sekali ditampung. Selain untuk tanaman, air AC juga memanfaatkan ya, Maya. Jadi di sini yang ditekankan pada saat kita menggunakan air AC adalah pengolahan limbah. Gitu. Jadi air AC daripada dibuang itu dikumpulkan, dimanfaatkan kembali. Nah, poinnya di situ nanti juga ada, okay? Jadi sangat-sangat boleh. Sangat boleh. Pertanyaan seru sekali, okay? Oke, dari Pak Tulus Setio Hadi, sudah jelas sekali Ibu, terima kasih penjelasannya. Semoga anak-anak semangat terus dalam berpartisipasi. Iya, terima kasih Pak Tulus. Harapan kami juga seperti itu. Mungkin itu saja Bu Dina, insya Allah. Mungkin ada yang mau buka suara. Mungkin dari Bu Retno, Bu Enda, Bu Desi ingin memberikan sedikit kepada peserta pangput kita, atau Bu Lia ya, ada Bu Lia juga. Mungkin ada yang menambahkan, monggo. Saya kembalikan kepada Bu Dina. Oke. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu wali murid, anak-anakku. Oh, masih ada Bu Eni ya. Oke, Bu Eni. Sudah cukup jelas nih penjelasan dari Bu Leli tentang bagaimana kita untuk menjadi pangput lingkungan hidup. Pada dasarnya kita akan membuat proyek, menyelesaikan proyek selama 9 bulan dengan rutin, continue, dan lanjutan. Oke, terus dan ada dokumentasi begitu. Oke, jadi jangan segan-segan untuk bertanya melalui WA atau datang langsung ke sekolah kepada pembina masing-masing. Oke, boleh saya berkenalan dengan anak-anak yang saya bina? Siapa? Halo, ada? Bisa raise hand? Saya dengan siapa ya Bu Leli ya? 2 anak kemarin? Bu Dina dengan Arya dan Deviska. Masih di mute. Iya. Iya Bu Dina. Bu Dina ini mendampingi Arya kelas 4A dan Deviska kelas 4B. Oke, Gitu. Alhamdulillah. Tadi Deviska sudah ada pertanyaan dan sudah terjawab. Tadi cukup jelas, nggih. Untuk anak ganteng Raden Arya ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Nggih. Proyeknya dikerjakan ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh ketemu Bu Dina, WA atau atau telepon. Tadi sempat ada telepon masuk, cuman Bu Dina belum sempat menjawab. Pertanyaannya apa, Mas Arya? Tadi sudah dikirim fotonya. Oh gitu. Nggih, untuk dokumentasi
Betul ya Bu Leli, untuk dokumentasi dikirim lewat IG langsung dengan tagar tersebut yang sudah ada di materi yang saya kirimkan di grup. Kemudian tulis di jurnalnya Mas Arya. Jurnalnya sudah ada ya, tinggal nanti kita berikan print-printan ya Bu Leli. Iya Bu Dina. Jadi tadi pagi saya sudah ngeprint, besok akan saya bagikan, nggih. Itu saya bagikan kepada guru pendamping untuk menyebarkan ke peserta Pangput. Itu monggo diperbanyak sendiri di rumah, di fotokopi, karena ini dikumpulkan setiap minggu nggih. Ada yang raise hand Bu Leli, monggo. Ragil Karini, monggo silakan. Bu, apakah diposting di Instagramnya setiap hari selama 90 hari? Oh iya, ini sudah ada di chat Bu Dina. Iya. Kita nggak baca chat. Apakah diposting di Instagramnya setiap hari selama 90 hari? Ya, pinter sekali. Jadi begini ya, terkait postingan apakah harus setiap hari? Kalau kita nggak punya, misalkan kita lagi pergi gitu ya, tidak mengerjakan proyek, apakah harus ada postingan? Nah, sebenarnya untuk postingan ini penilaiannya ini karena melalui Instagram, jadi lebih banyak lebih bagus gitu nggih. Jadi meskipun kegiatannya remeh, hanya siram-siram misalkan ya, kemudian hanya nyabutin rumput atau hanya motong dahan yang tidak diperlukan misalkan, itu silakan dilakukan, silakan diposting. Namun apabila memang tidak ada postingan sama sekali, nggak usah diposting, nggak usah istilahnya mengada-ada, bikin foto 2 kali kemudian buat besok postingannya, tidak seperti itu. Dan setiap postingan itu juga harus yang Bu Dina ya, yang terupdate gitu Bu Dina. Jadi nggak boleh foto sekarang nguploadnya lusa, tidak boleh seperti itu. Karena apa? Ya mending lusa itu ada lagi bahan untuk diposting gitu. Memang tidak harus setiap hari, namun sebaiknya diperbanyak karena itu merupakan poin dari penjurian. Jadi semakin siswa atau pangput tersebut semakin banyak postingan, tentunya semakin banyak aksi yang sudah dilakukan. Dan di sini ada penekanan selama 90 hari. Kalau 90 hari itu kan 3 bulan ya Bu Dina ya. Iya. Jadi lomba ini bukan 3 bulan ya anak-anak ya. Seperti yang kemarin Bu Leli sampaikan ya, lomba ini itu lama sampai kalian naik kelas gitu. Kenapa sih kok lama? Lah namanya menanam gitu. Kalau menanam mulai dari awal sampai dia tumbuh besar itu kan butuh waktu, butuh proses. Di sini yang diuji untuk pesertanya adalah kesabaran, continue dan terus-terusan. Jadi anak-anak ini digembleng bagaimana caranya untuk berlatih sabar gitu, peduli akan lingkungan sekitar, bukan yang pendek ya. Jadi insya Allah nanti pengumumannya itu di bulan Desember atau November, November atau Desember biasanya. Jadi di akhir tahun gitu. Mulainya di bulan Maret ini ya. Mulainya Maret ini, tapi nanti penilaiannya sampai di bulan Desember nanti gitu. Jadi bukan 90 hari ya. Begitu Rakil ya. Sudah cukup Rakil? Gini Bu Leli. Oh ya, oke. Bagaimana kalau postingannya lebih dari 1 dalam sehari? Postingannya lebih dari 1 dalam sehari, boleh sekali Bu Dina, boleh sekali. Jadi misalkan dalam 1 hari itu ya kita mencari bibit, misalkan mencari bibitnya dari misalkan kalau memperbanyak tanaman pepaya Jepang ya. Pepaya Jepang itu dari pohon induk yang ada di depan rumah misalkan ya. Di sekolah kita juga banyak, dan monggo jika ingin mengambil boleh, sangat-sangat boleh, dipersilakan. Jadi misalkan dalam 1 hari kita ngambil di pohon induk sebanyak 50
50 stek batang yang mau dilakukan. Kemudian sehari itu juga langsung dilakukan aksi penanaman. Begitu. Postingannya jadi banyak. Jadi ada mengambil itu di foto, kemudian waktu menanam itu di foto. Apakah boleh di upload misalkan satu hari 3 sampai 3 postingan? Boleh. Boleh. Ya. Itu sangat boleh. Oke, begitu ya anak-anak. Nggih, Bapak Ibu wali murid sekalian. Deviska. Ya, Bu. Bu Dina yang disapa anak didiknya saja, yang lain disapa Bu Dina. Apa namanya? Ini nama orang tua, nanti saya takut salah sebut. Iya. Di sini ada ini Bu Dina, ada Akbar 3B, juga ada Denting. Mana ini Akbar ini sama Denting? Denting. Sabrina, ini Sabrina ya memang ya. Iya, Akbar Denting ini bimbingan dari Bu Endah Sulistyo Ningro. Talita dah. Iya, Talita ya. Talita ini bimbingan dari Bu Desi. Ada Talita, ada Kaila. Ya. Kalau Sabrina, ya, Talita namanya Tulus sih. itu akunnya Bu Dina. Karena nggak buka kamera, begitu buka kamera, oh ini Talita. Iya. Sudah cukup ya Bu Leli, Bu Saya Eni? kira cukup Bu Dina. Mungkin untuk yang pertanyaan selanjutnya ya bisa kita sambung di grup karena ini waktunya juga sudah malam. Oke, baiklah Bu Eni, Bapak Ibu sekalian, pembimbing Pangput Lingkungan Hidup tahun 2024 SDN Gayungan 2. Semoga proyek kita berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, dan anak-anak semuanya tetap diberikan semangat 9 bulan ke depan. Amin. Amin. Sama kayak ibu mengandung ya jadinya Bu Leli. Nanti Jadi sudah melahirkan ya bulan Desember gitu ya. ya, Semoga saja bulannya, nanti kita berhasil masuk final Bu Dina. Amin. ya, amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan info yang bisa melangkah bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bu Eni, oke, sampun kita akhiri pertemuan malam ini dengan ditutup dengan alhamdulillah nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Dina. Selamat malam anak-anak semua. Sehat selalu ya. Semangat. Terima kasih anak-anak hebat semuanya. Semangat ya. Itu Mararia keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.